Kades lalu kepala wilayah di wilayah tersebut. Dan ini Kodim 0703 Fasilitas Itulah betul-betul TNI membangun desa. Ini betul-betul TNI membangun desa. Dandim 0703 bersama Bupati Cilacap panen raya jagung di Desa Carui. Senin tanggal 7 November tahun 2022 Dandim 0703 Letkol Infantri Andi Afandi bersama Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji serta Teti Rohatiningsih selaku anggota DPR RI dan jajaran Forkompimda Cilacap, Forkompimcam Cipari, melaksanakan panen raya jagung di Dusun Cikintung, Desa Carui, Kecamatan Cipari. Panen raya dihadiri Kepala Dinas Pertanian Cilacap Susilan, dari Lanal Cilacap Mayor Laut PM Fajar Untung Trisutopo, dan para pejabat di lingkungan Forkompimda Cilacap. Desa Carui masuk wilayah tugas dan Ramil 11 Sidareja Kapten Infantri Agus Suwantoro juga hadir bersama Kapolsek Cipari AKP Priyatno, dan Ramil 12 Kedung Reja Kapten Infantri Tasino, serta para komandan Koramil lainnya, dan hadir Korwil Pendidikan Kecamatan Cipari Satrio Jatmikos, Camat Cipari Ahmad Husain, Kades Desa Carui Karseno beserta perangkatnya, Ketua PKK Cipari dan para kadernya, para petani dan masyarakat Desa Carui. Serta hadir juga para kades dan perangkat desa sekecamatan Cipari. Dandim dan Bupati beserta rombongan tiba pukul 9 di Balai Desa Carui langsung menuju ke lokasi kebun jagung yang berjarak sekitar 2 km. Bupati dan Dandim menyaksikan proses perontok jagung dan ikut memasukkan jagung ke dalam mesin perontok jagung. Ada 5 hektar luas lahan kebun jagung yang ditanam di Desa Carui yang diprakarsai Dandim 0703 Cilacap Letkol Infantri Andi Afandi yang didukung petani Desa Carui. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan Kabupaten Cilacap. Untuk produksi gabu kering Kabupaten Cilacap surplus dan masuk 10 besar penyangga ketahanan pangan nasional serta peringkat 3 untuk Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya Camat Cipari Ahmad Husain menyampaikan, sangat mengapresiasi program Dandim 0703 Cilacap dalam memberdayakan tanaman jagung di Desa Carui bersama petani. Beliau berharap kepada Dandim 0703 dan Bupati Cilacap program tersebut terus berkelanjutan,
dan terkait permasalahan penggunaan lahan milik PT Rumpun Sari Antan agar dapat selesai sesuai harapan petani sehingga petani merasa nyaman dalam bertani. Karena di samping meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya dapat mendukung ketahanan pangan nasional, beliau juga mendorong masyarakat khususnya di Kecamatan Cipari untuk mengolah lahan-lahan kosong yang ada untuk ditanami agar bermanfaat dan tidak terlantar. Dan terbukti Kecamatan Cipari berhasil meraih juara 1 KRPL kawasan Rumah Pangan Lestari yang akan ditinjau dinas terkait dari provinsi pada tanggal 18 November tahun 2022 di Desa Mulyadadi. Ucapnya, Letkol Infantri Andi Afandi juga menyampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, salah satunya sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu tanah kita yang sangat subur untuk pertanian yang bisa diibaratkan sebagai emas hijau, yang apabila kita kelola dan manfaatkan dengan baik tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani dan otomatis akan mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Dan kita harus bangga karena Cilacap adalah kabupaten yang swasembada pangan. Dan terkait permasalahan lahan kami akan mendorong semua pihak terkait untuk mengupayakan kebijakan yang pasti dan berpihak kepada rakyat, tegasnya. Setelah melaksanakan panen jagung, Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji dan anggota DPR RI Teti Rohatiningsih juga ikut melaksanakan tanam bibit jagung kembali menggunakan mesin penanam jagung bersama Dandim dan Kepala Dinas Pertanian Cilacap Susilan. Anggota DPR RI Teti Rohatiningsih juga sudah mendistribusikan bantuan Alsintan berupa traktor, mesin pompa air dan lainnya untuk membantu mempermudah para petani jagung yang ada di Desa Carui. Dan sebagai wakil rakyat beliau selalu siap untuk menjembatani aspirasi masyarakat. Berikut liputan Sutrisno Komari, jurnalis Doreng45.com dari Desa Carui, Kecamatan Cipari. IPJT TV Cilacap mengabarkan. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Yang terhormat Bupati Cilacap, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang kami hormati, Komandan Kodim 0703 Cilacap yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang kami hormati, Forkopincam, Kepala UPT Badan Dinas Kecamatan Cipari, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin yang berbahagia. Teriring puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, perkenankan acara Panen Raya Jagung Kabupaten Cilacap di Desa Carui, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Senin 7 November 2022 dimulai. Rangkaian acara selanjutnya, sambutan selamat datang Camat Cipari yang kami hormati Bapak Ahmad Husin Esos, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
dan salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkanlah Nyuwun Sewu Ibu dan Bapak biar lebih semangat ya. Kita yel-yel dulu. Oke? Merdeka! 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 Bangga bangun desa! Bangga bangun desa! Bangga bangun desa! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap, Bapak Haji Tato Suharto Pamuji beserta Bunda Teti Rohatiningsih selaku anggota DPR Pusat, Pak Dandim beserta jajarannya yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Bapak Susilan yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, rekan-rekan Forkompinjam, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang saya hormati, dan Pak Danramil seluruh se-Kabupaten Cilacap yang saya hormati dan saya banggakan. Tepuk tangan sekali lagi. Rekan-rekan di instansi se-Kecamatan Cipari dan spesial juga Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Cipari yang sangat semangat dan antusias ya, dalam kegiatan panen raya ini. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan ya. Walaupun tadi malam agak kerembat-kerembut hujan cukup deras, tapi alhamdulillah ini berkat doa restu Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini terang benderang. Sholawat juga salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya di miliki Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati beserta Bunda Teti yang saya hormati, izinkanlah yang pertama saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Desa Carui, Kecamatan Cipari, di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah hutan. Tapi alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Bupati beserta Ibu kersa rawuh di tengah-tengah kita. Seneng nggih Bapak sekalian nggih? Seneng nggih? Alhamdulillah nggih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Desa Carui, Kecamatan Cipari yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran Pak Bupati beserta Ibu dan juga Pak Dandim membawakan berkah bagi kita. Ya saya yakin doanya ini biasanya yang tanah yang diinjak ini penuh berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan hari ini tidak lanjut dari kegiatan di beberapa bulan yang lalu. Beliau Bapak Dandim sudah menanamkan jagung di wilayah Kecamatan Cipari. Namun perlu kami sampaikan untuk kegiatan penanaman jagung yang didorong oleh Dandim 0703 Kabupaten Cilacap, di wilayah Cipari ini ada 5 hektar dan ada 3 lokasi yang kemarin ditanam oleh Pak Dandim. Ini lokasinya di Dusun Pentus. Alhamdulillah kemarin sudah ditanam karena panennya ini lebih awal sehingga tidak bisa untuk dipanen raya ini. Kemudian di Pandokosi ini juga ada penanaman jagung yang didorong atau diprakarsai oleh Dandim. Kemudian di wilayah Cigintung ini, alhamdulillah kita lihat bersama, ini adalah prakarsa dari Pak Dandim dibantu oleh rekan-rekan dari dinas instansi khususnya pertanian. Sekali lagi tepuk tangan untuk dinas pertanian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun kami juga minta bantuan kepada Pak Bupati dan Ibu, mengingat tanah ini adalah tanah RSA atau PT Rukun Saryantan yang notabene ini perusahaan atau CV milik Pangdam.
Sehingga karena kemarin dari pengurus ini mau ditutup ceritanya gitu. Kami mohon dengan hormat Pak Dandim dan juga Pak Bupati ya, untuk mengusulkan agar tanah ini jangan ditutup dulu. Begitu nggih Bapak sekalian nggih? Ya. Sekali lagi mengingat ya, kalau ditutup misalnya ya, padahal ini adalah tanah RSA yang notabene di dalam perizinannya adalah untuk perhutanan atau tanaman keras gitu. Sehingga kalau tidak ditanami tanaman seperti jagung, palawija dan lain sebagainya, ya tentunya akan terlantar. Dan kami mendorong kepada semua warga masyarakat agar jangan sampai menelantarkan tanah, walaupun sejengkal tetap harus ditanami gitu. Dan alhamdulillah di Kecamatan Cipari ini terbukti menjadi juara 1 KRPL di Desa Mulyadadi. Tepuk tangan untuk Cipari ya. Alhamdulillah tanggal 18 besok nuwun sewu, nuwun doa restunya Ibu, kita akan ditinjau dari provinsi. Mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian. Ya, semua sejengkal tanah pun supaya tidak ditelantarkan. Alhamdulillah semangat dari warga masyarakat juga terbukti. Hari ini juga kita akan manen jagung ya secara serentak di Kecamatan Cipari ini. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bangun desa? Bangga bangun desa? Oke, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Komandan Kodim 0703 Cilacap. Yang kami hormati Letkol Infantri Andi Afandi SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat idola saya, bapak saya, orang tua kita bersama, Pak Bupati, terima kasih banyak sudah bisa hadir di Cipari pada pagi hari ini, karena kami sangat sadar ayahanda sama bunda itu sangat sibuk, apalagi menjelang kegiatan purna ataupun akhir tahun. Ternyata filosofi all soldiers never die itu terbukti bahwa pengabdian itu tiada hentinya. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Inilah semangat yang harus kita tiru, teladan bersama. Saya artinya masih jauh perjalanan. Pak Dan Satpom, Wakil Dan Lanal, Pak Camat, Pak Kades, semua kepala dusun, generasi muda, para petani, ini harus kita lihat semangat beliau. Jadi sampai kapanpun itu tidak akan pernah kendor namanya semangat untuk mengabdi. Yang saya hormati Bunda Teti yang sangat sibuk, baik kegiatan di DPR RI ataupun di wilayah, sekaligus mendampingi Bapak Bupati, sekaligus Ketua PKK di Kabupaten Cilacap, luar biasa. Yang saya hormati Dan Satpom, Wakili Dan Lanal, Pak Camat, Forkopincam Cipari, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, seluruh rekan-rekan perwira Kodim 0703 Cilacap, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian waktu yang terbaik menurut saya. Karena waktu itu adalah keniscayaan. Yang paling jauh adalah waktu dan tidak akan terulang. Maka hari ini kita luar biasa bisa berkumpul bersama di Dusun Cigintung, Desa Carui, Dusun Cigintung. Jadi Pak Dandim masih ingat juga tuh Pak Kades, karena sudah 4 kali ke sini. Jadi Dandim yang paling sering berusukan mungkin saya tuh, jadi ke Daya Luhur saja udah 5 kali. Dan saya sangat senang. Pertama-tama yang saya laporkan ke Bapak,
Ayahanda sama Bunda Teti dan rekan-rekan semua, yang disampaikan Pak Camat itu betul. Ada dua filosofi dan menjadi roadmap pembangunan Indonesia. Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak akan pernah kalah selama kita bersyukur dengan alam kita, memelihara alam kita. Maka Indonesia itu ada memiliki dua emas, namanya emas hijau dan emas biru. Emas hijau itu adalah persawahan, pertanian, dan perkebunan. Kita harus tumbuh di situ. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mencintai perkebunan dan pertanian. Emas biru adalah emas yang dicari oleh nelayan atau di laut. Indonesia kaya dengan itu. Maka undang-undang sudah menjamin bahwa bumi, tanah, air, dan laut itu dimiliki oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat untuk pengelolaannya. Nah, jadi harus kita ketahui bersama bahwa kita sama-sama, baik komponen TNI ini adalah bagian komponen bangsa saja, tapi yang utama adalah rakyat. Yang utama adalah rakyat dan negara. Oleh karena itu pagi ini kita bersyukur kita sama-sama bisa melaksanakan panen raya dalam rangka ketahanan pangan. Satu yang tidak kalah penting yang kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Bunda Teti beserta seluruh rekan-rekan yang hadir, ingat bahwa yang mengistimewakan Cilacap itu adalah kita sendiri berada di fase bukan ketahanan pangan lagi sebenarnya. Kita berada kepada swasembada. Karena kita udah surplus. Maka kita melaksanakan MOU kerjasama yang bisa mensuplai ke luar Jawa Tengah. Padahal tahun ini juga sama. Walaupun kita saat ini prihatin, beberapa wilayah kita terendam banjir ataupun tanah longsor, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertani, berkebun, dan mencari ikan dan nafkah di laut. Setuju? Nah, inilah yang terpenting semangat Cilacap. Makanya Cilacap itu selalu bercahaya. Tepuk tangan untuk Cilacap. Light of flame. Jadi cahaya harus abadi tuh. Cilacap harus bercahaya. Ini yang membedakan. Maka pagi hari ini kita bersyukur bersama, nanti akan didaulat oleh Bapak Bupati beserta Bunda Teti dan seluruh Forkopimda yang hadir. Kita melaksanakan panen raya jagung yang 5 hektar di blasting dalam kegiatan ketahanan pangan. Ingat satu hal yang kami laporkan bahwa ini adalah bukan hanya peran kami semata-mata TNI, tidak. Kami hanya mendorong semua yang tersebar, baik itu lahan maupun yang lain-lain, itu adalah kembali ke bapak-bapak, ibu-ibu sendiri yang semuanya menikmati. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, untuk para petani. Kemudian ada orang yang resah? Ada orang yang resah? Ada yang resah. Baik, mungkin yang disampaikan Pak Camat itu ada betulnya juga, bahwa memang pengelolaan tanah dan lain-lain itu memang harus dikerjasamakan. Tidak bisa artinya itu ditutup. Kalaupun ada regulasi, maka regulasi itu sudah kita laporkan kepada Pak Bupati, Bunda Teti, kemudian nanti didorong oleh DPRD kita bagaimana untuk dibuat yang terbaik dan berpihak kepada masyarakat. Karena apapun itu, tanah ataupun lahan kosong yang tidak digunakan, terbengkalai, maka sama saja kita melakukan kegiatan yang mubazir. Jadi kita harus berdayakan yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap maju terus, pelihara semangat yang terbaik untuk masyarakat dan teman-teman petani di dusun Cigintung, Kecamatan Cipari. Jaga kekompakan, ingat selalu bahwa kita selalu menjadi bagian dari NKRI. Jaga patriotisme dan semangat itu. Dan kami ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Bupati dan Bunda Teti dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Panas-panas hari ini luar biasa, tapi tidak mengurangi semangat untuk bersama maju Indonesia dan Cilacap berjaya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan bantuan Kementerian Pertanian untuk kelompok tani. Untuk itu kami mohon untuk maju ke depan kelompok tani Mugi Mulyo dari Desa Karangreja. Kemudian kelompok tani Budi Lestari dari Desa Carwi. Selanjutnya kelompok tani Sugi Mulyo dari Desa Kutasari. Kelompok tani Mugi Mulyo dari Desa Karangreja. Kelompok tani Cinta Karya dari Desa
Desa Kutasari, kelompok tani Argo Wigati dari Desa Kutasari, kelompok tani Argosari dari Desa Kutasari, kelompok tani Sri Rejeki dari Desa Carwi, kelompok tani Margodadi dari Desa Carwi, kelompok tani Ngudi Makmur dari Desa Sidasari, kelompok tani Barokah 1 dari Desa Sidasari, kemudian kelompok wanita tani Ngudi Makmur dari Desa Kararja, kelompok tani Nurul Bahri dari Desa Panikel, Kampung Laut, kelompok tani Gandasari 1 dari Desa Datar Dayuluhur, kelompok tani Sidakaya dari Ujung Gagak, Kampung Laut, kelompok tani Prihatin dari Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, kelompok tani Sri Slamet dari Kedung Benda, Nusa Wungu, dan kelompok tani Sumber Rezeki dari Karangreja, Cipari. Dimohon dengan hormat Bapak Bupati Cilacap untuk menyerahkan 2 bantuan kepada 2 kelompok tani. Yang pertama adalah bantuan sapi PO betina untuk kelompok tani Mugi Mulyo. Yang kedua, pengembangan jagung untuk kelompok tani Budi Lestari masih oleh Bapak Bupati. Berikutnya dimohon dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap menyerahkan kepada kelompok tani Sudimulyo penerima pengembangan sorghum. Pengembangan sorghum kelompok tani Sudimulyo, kemudian satu lagi pengembangan kedelai ABT kelompok tani Mugi Mulyo. Berikutnya dimohon dengan hormat Bapak Dandim untuk menyerahkan kepada kelompok tani Cinta Karya pengembangan kedelai ABT. Kemudian satu lagi masih dari Pak Dandim untuk kelompok tani Argo Wigati pengembangan kedelai ABT. Kemudian dimohon dengan hormat Bapak Dan Lanal atau yang mewakili untuk menyerahkan kepada kelompok tani Argosari pengembangan kedelai ABT. Berikutnya masih dari Dan Lanal pengembangan kedelai ABT untuk kelompok tani Sri Rejeki. Berikutnya dimohon dengan hormat Kepala Kadistan untuk menyerahkan kepada kelompok tani Margodadi. Kelompok. Kemudian berikutnya kedelai ABT kelompok tani Ngudi Makmur. Berikutnya dimohon dengan hormat Camat Cipari untuk menyerahkan unit pengolahan pupuk organik kepada kelompok tani Barokah 1 dan kemudian unit pengolahan hasil UPH Singkong untuk kelompok wanita tani Ngudi Makmur masih dari Camat Cipari. Berikutnya dimohon dengan hormat Dan Ramil 11 Sidarja untuk menyerahkan bantuan pompa air 2 inci kepada Ketua Kelompok Wanita Tani Nurul Bahari. Kemudian yang kedua untuk Pak Dan Ramil menyerahkan kultivator kepada kelompok tani Gandasari 1. Selanjutnya dimohon dengan hormat Bapak Kapolsek untuk menyerahkan pompa air 4 inci kepada kelompok tani Sidakaya. Selanjutnya masih dari Pak Kapolsek untuk kelompok tani Prihatin untuk bantuan kampung pisang Bermas. Kemudian dimohon dengan hormat Bapak Dan Ramil Gandrung
berkenan menyerahkan bantuan unit pengolahan pupuk organik kepada kelompok tani Sri Slamet. Yang berikutnya pemberian bantuan RJIT kepada kelompok tani Sumber Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus karena panas. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran dinas yang kami pada hari ini, adinda saya yang luar biasa, dan di 0703 bisa keluarga besar dan tampil Kabupaten Cilacap yang saya hormati, keluarga besar Kecamatan Cibari yang saya hormati, Kepala Dinas Pertanian yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah. Mari kita sebagai insan yang beriman dan Pancasila selalu bersyukur alhamdulillah pada hari ini, di hari yang luar biasa ini cuacanya cukup menyengat tapi menyengat sehat, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat bersinergitas dengan lembaga-lembaga, dan saya sendiri dari anggota DPR RI dari Komisi 4, memang mitra kerjanya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini sinergitas dengan tanggung jawab saya di DPR RI, sehingga pada hari kita bisa sama-sama menghadiri panen raya jagung program ketahanan pangan yang diprakarsai di Kodim 0703 Cilacap. Tentu ini sebagai pasca COVID-19 ini untuk kita sama-sama mewujudkan pintar dalam pemulihan ekonomi dan reformasi melalui ketahanan pangan di wilayah. Tadi Pak Komandan sudah menyampaikan bahwa harta dunia ini yang paling baik adalah ada dua, ada yang hijau dan yang biru. Mari kita berdayakan potensi daerah sesuai dengan misi-misi Kepala Daerah Pak Bupati Cilacap, nanti Bangga Malaysia untuk Cilacap Percaya, yaitu kita harus memberdayakan potensi daerah yang luar biasa ini. Saya berharap sinergitas ini terus berlanjut, bukan hari ini saja, tapi kita harus berlanjut sampai nanti betul-betul Cilacap berjaya, sejahtera, serta merata. Apa yang menjadi potensi daerah, tentu Pak Bupati juga ingin ada spot-spot khusus, ada buah-buahan, ada padi-padian, umbi-umbian, hortik dan lain-lainnya ingin diberdayakan, dikembangkan di Kabupaten Cilacap sebagai potensi daerah yang luar biasa. Inilah kegiatan-kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan ini satu-satunya kegiatan pasca COVID-19 yang tidak terganggu. Alhamdulillah masyarakat kita, sinergitas, Gapotan, para petani semuanya bergerak cepat dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Cilacap pasca COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan sinergitas ini kita sama-sama, Bunda Teti sebagai wakil jenengan di Jakarta, mengakomodir aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk kita berkarya di negeri yang kita cintai ini di Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang saya cintai banggakan, memang tadi untuk swasembada padi Kabupaten Cilacap sudah surplus. Ini ingin kita berdayakan peternakan, perikanan Pak, dengan hortik dan umbi-umbian, buah-buahan. Ini harus menjadi ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan di Kabupaten Cilacap. Ini dalam rangka kita bersinergitas dengan pusat, bahwa keinginan Pak Presiden adalah kita tidak mau impor lagi dari luar negeri. Kita cukup diberdayakan masyarakat kita sebagai potensi daerah kita masing-masing. Yang penting ada kolaborasi, integritas dari kita semuanya ingin berbakti, ingin berkarya di negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu, Kabupaten Cilacap mempunyai luas memang 213 hektar lahan yang cocok untuk ditanami jagung. Ini potensi luar biasa. Nanti spot-spot pertanian mohon diklasifikasi di mana saja, kecamatan mana saja, di situ kita support, kita dukung untuk pengembangan jagung, karena memang jagung ini ke depan sebagai potensi pakan ternak dan bisa untuk makanan-makanan tambahan yang lain. Ini luar biasa. Dan untuk target produksi jagung 2022 ini kita sudah mencapai 29 ton dengan realisasi produksi sampai Oktober 2022 ini hampir 60 ton. Pada hari ini kita akan panen jagung hibrida. Ini 1 hektar sudah menghasilkan sekitar 8 ton. Tapi nanti kalau yang ke depan, kalau hibrida ini tidak bisa untuk bibit lagi. Tapi kalau untuk yang kualitas Bima nanti memang produksinya tidak sebanyak ini, hanya 6,5 sampai 7 ton. Tapi bisa untuk benih berikutnya. Jadi para petani nanti
yang kalau panen menanam bima ini, jenis kualitas bima ini nanti bisa separuh untuk dijual konsumsi, separuh lagi untuk pengadaan bibit berikutnya. Jadi tidak harus beli bibit lagi karena bibit lebih mahal dari harga konsumsi di luar. Itu saya berharap seperti itu. Begitu juga dengan padi, Pak Susilan. Nanti potensi-potensi padi, bibit padi yang bisa ditanam, yang berkembang berkualitas bagus, ini saya berharap untuk pembibitan kembali. Jadi kita tidak usah impor bibit dari mana-mana. Saya sendiri bersama dengan penyuluh, dengan Dinas Pertanian, bekerja sama terus bersinergi dalam rangka potensi daerah kita kembangkan. Bismillah, saya juga ingin berpartisipasi di Kabupaten Cilacap. Dan yang ketiga, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan apapun tujuan kita, produksi kita meningkat, tentu ada sinergitas. Para masyarakatnya giat, petaninya giat, kebijakan dari pemerintah daerah juga giat. Saya sendiri sebagai anggota DPR ini mengakomodir apa menjadi aspirasi masyarakat. Saya titip tadi sudah diberikan Alsintan untuk dirawat di rumah. Inilah untuk membangun atau mempercepat dalam pengelolaan pertanian di Kabupaten Cilacap. Kita yang penting apapun yang kita tanam, yang penting kita jauh lebih harus memahami lagi tanah, struktur tanah yang mau bapak tanam apa. Ini yang penting. Sebaik apapun, bibit unggul apapun, kalau tanahnya tidak mendukung, tidak mungkin akan produktivitas mengembang. Jadi Bapak Ibu, saya petani dalam bimbingan nanti bersama dengan dinas terkait PPL agar wawasannya ditambah sehingga nanti dalam produktivitas pertanian, perikanan, peternakan semuanya bisa berkolaborasi, bisa meningkatkan sumber daya manusia, bisa meningkatkan usaha pendapatan keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dan untuk lahan kehutanan memang harus ada lahan yang untuk berkolaborasi dengan hutan rakyat. Jadi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga hutan di masing-masing di seluruh Nusantara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah ya Karim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara panen raya di Desa Carwi. Ya Allah, kami tidak meminta selain meminta barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala tugas yang telah diemban saat ini. Untuk itu dengan sifat-Mu yang maha rahman dan maha rahim, ya Allah, jadikan kami semua orang yang pandai bersyukur, ya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Ya Allah, atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkan kami ya Allah dari sifat kufur nikmat, apalagi sesama manusia ya Allah. Allahumma ja'alhu harsan mubarakan warzuqna fihi salamatan wa tamaman waj'alhu hubban mutabarrakan wa la tahrim minni khaira mabtaghi wa la tuqtini bima matta'tani bi haqqi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Ya Allah, jadikanlah benih ini menghasilkan pertanian yang penuh berkah. Karuniakan kami dalam pertanian ini ya Allah keselamatan dan kesempurnaan. Jadikan rezeki ini berkah ya Allah, bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita untuk panen raya bersama dilaksanakan oleh Forkopimda Kabupaten Cilacap diiringi seluruh tamu undangan yang hadir. Alhamdulillah, panen raya jagung sebagai upaya ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Cipari, tengah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan upaya ini akan membangkitkan semangat warga masyarakat untuk semakin giat bertani dan berupaya mempertahankan ketahanan pangan agar Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Cilacap yang telah membersamai warga masyarakat untuk bersatu padu membangun pertanian yang lebih maju. Lantas kiat-kiat apa dari Alhamdulillah kita panen jagung, lahan di sini sudah siap 2 hektar. Yang 1 hektar bisa sampai 8 ton. Tapi nanti saya kasih yang aspirasi saya ada kualitas minimal bisa untuk petani, bisa untuk produksi, lantas kesiapan Ibu selaku anggota DPR RI ini kan di Cilacap termasuk banyak juga lahan tidur yang perlu memang dihidupkan untuk ketahanan pangan. Mungkin ke depannya upaya apa Bu agar Cilacap bisa swasembada pangan? Kalau upaya kita udah saya sebagai wakil dari sana senang tenaga kerja susah sehingga di area saya simpan yang dilakukan oleh masyarakat agar cepat pekerjaan meringankan Dipersilakan Forkopimda untuk menuju lokasi tanam jagung di sebelah barat sekarang kan susah. Jadi saya sawah ini. aspirasi ini sehingga saya bantuan asitan untuk mempermudah produktivitas petani jagung. Untuk petani jagung di sini memberikan bantuan alsitan Ada berapa Bu? kultivator, ada pompa air, pokoknya diminta dibutuhkan sesuai dengan kondisi wilayah pertanian. Saya sudah hampir akhir tahun, wilayahnya sudah terbisi-bisi dari Sawu sampai dengan dari pokok kecamatan sudah bagian. Tinggal nanti saya berharap para petaninya, kebongkanya bisa lebih giat lagi. Ini dengan arahan dari Pak Kadis, pertanian, KPL, Camat, Pak Kades, selaku kepala wilayah di wilayah tersebut. Dan ini Kodim 073 fasilitas inilah betul-betul TNI membangun desa. Ini betul-betul TNI membangun desa.
pada tanggal 14 Agustus IRI atau lembaganya dia sudah menyampaikan kepada Presiden kita bahwa Indonesia sudah puas belanja pangan. Dia mendapat penghargaan dari IRI atau IPAD. Ini yang bagian yang sangat luar biasa bahwa Indonesia setelah 38 tahun lagi, setelah 38 tercapai puas belanja pangan. Ya, ini dalam rangka mempertahankan tim. Jadi selalu anggota DPR terus mendorong kita di dinas pertanian termasuk pada tim Pak Camat dan Pak Kapolsek atau Kapolri selalu membackup kita semua. Ini bagian dari fungsi bagaimana mempertahankan ketahanan pangan atau mungkin ke depan kedaulatan pangan bukan hanya sudah ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan yang kita kembangkan tidak adalah padi, jagung, nanti ke depan ada terbukti bagian dari pangan-pangan alternatif yang harus kita kembangkan. Jadi tidak monoton padi saja Pak. Bagian yang harus kita perjuangkan terus yaitu kita punya potensi sawah ada sekitar 64.000 hektar juga sangat mungkin menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat kita hanya sekitar 175 ton beras. Total produksi kita hampir 600 juga kita masih surplus sekitar 400 ton beras juga. Nanti ini yang bagian kita harus optimis tapi yaitu dengan syarat semua kita bergerak dari mulai petani masyarakat termasuk para pejabat yang bisa menentukan terkait dengan apa yang harus kita lakukan yaitu berkaitan dengan keberhasilan swasembada pangan. Orang serta dari jadi selaku anggota DPR RI Luar biasa. Ini sudah terbukti dalam 1 tahun terakhir ini beliau sudah memperjuangkan semua komoditas yang dikembangkan di Kementerian Pertanian dari alatnya, benih-benihnya, termasuk penanganan pasca panen. Nah, ini semua diperjuangkan oleh beliau ini. Sangat luar tahun ini sangat terasa dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah ini tidak cepat bantuan kepada masyarakat kita, produksi pangan, alat-alat, penanganan pasca panen, semua diperjuangkan oleh beliau. Ini bagian yang membuat kita semangat untuk belajar dan kita karena masyarakat akan merasakan langsung keberadaan